Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi ke gelaran Grand Chess Tour 2021 dengan seri kelimanya, seri terakhir Grand Chess Tour edisi tahun ini dengan Sinquefield Cup. Sebelum ke Sinquefield Cup kawan, kita lihat dulu klasemen perolehan poin Grand Chess Tour sampai 4 seri yang sudah dimainkan. Sementara sampai 4 seri yang sudah dimainkan, pimpinan klasemen dipimpin oleh Wesley So dengan perolehan 28,3 poin yang sudah memainkan 3 seri. Diikuti Shakhyar Mamedyarov juga memainkan 3 seri kawan, memenangi seri pertama di Bukares dengan classical format. Dan diikuti dengan Maxim Vakir-Lagrave yang memenangkan seri Kroasia Rapid and Blitz. Dan seri kelima Sinquefield Cup ini kawan akan berlangsung selama 11 hari. Ada hari jeda pada hari ke-6 dan jika diperlukan nanti kawan ada playoff jika ada perolehan poin yang sama oleh pemimpin klasemen teratas. Dan permainan Sinquefield Cup ini kawan menggunakan format game klasikal dengan kontrol waktu 90 menit untuk 40 langkah pertama, nanti ditambah dengan 30 menit kawan, dan increment waktunya adalah 30 detik. Tak ada tawaran remis sampai permainan selesai. Ini bisa disiasati kawan dengan langkah yang berulang atau triple repetition move jika pemain ingin mengakhiri permainan dengan remis. Dan total hadiahnya adalah sekitar 325.000 US dollar. Dengan 10 pemain kawan, di antara 10 pemain ini unggulan utamanya adalah Fabiano Caruana karena dia mempunyai elo rating tertinggi di antara 10 pemain ini. Untuk pagi ini kawan, kita akan ulas game dari Fabiano Caruana saat bertemu dengan koleganya Sam Saklan. Sama-sama pernah menjuarai kejuaraan nasional Amerika Serikat. Sebelum itu kawan, inilah hasil-hasil match day pertama tadi pagi. Dan sekarang kita langsung ke atas papan, tak perlu lagi admin tunjukkan profil kedua pemain kawan. Karena di video-video sebelumnya kita sudah pernah lihat profil-profil kedua pemain ini. Dan kita langsung langkah pertama dimulai oleh Fabi yang pegang putih dengan pion D4. Sam Saklan membalas dengan kuda F6, kuda putih F3, pion G6 sepertinya bermain dengan Kings Indian, dibalas dengan gajah F4. Dan kita dapati permainan London System dari Fabiano Caruana atau bisa disebut dengan College System juga kawan. Di sini Sam Saklan melanjutkan langkah gajah G7. Pion E3 lanjut Fabi, pion D6, pion H3 untuk mengantisipasi pergerakan gajah yang ingin mengepin kudanya, dan di sini Sam Saklan melanjutkan dengan pion C5 menantang pion pusat. Tantangan ditolak, Fabi mengembangkan kudanya ke D2 dan pion C pukul pion D4 dipukul balik menggunakan pion E. Selanjutnya Sam Saklan melakukan rokade pendek dibalas dengan Fabi gajah E2. Ada satu game kawan di tahun 1997 yang sudah memainkan variasi sampai langkah ke-8 ini, di mana hitam saat itu melanjutkan dengan langkah kuda ke C6, permainan berakhir remis. Tapi di permainan ini Sam Saklan bermain dengan langkah menteri ke B6 dan kita temui variasi baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-8 ini. Posisi menteri hitam sekarang mengincar pion B2 kawan. Diantisipasi Fabi melangkahkan kudanya ke C4, melindungi pion, serta menyerang menteri. Menteri ke C7, sekarang kuda ke E3, dan kuda hitam atau Sam Saklan melanjutkan pengembangan kuda ke C6. Pion C3 lanjut Fabi memperkuat posisi pion pusat. Pion E5 lanjut Sam Saklan menantang kembali pion pusat putih. Tantangan ditolak, Fabi memilih menarik mundur gajahnya ke H2. Dan sekarang menteri hitam bergerak ke E7. Di sini tadi hitam sebetulnya juga punya pilihan kawan untuk membuka lajur pusat dengan langkah pion E pukul pion D4. Setelah mungkin dipukul balik oleh kuda putih, hitam bisa pukul balik, dipukul balik oleh menteri putih, hitam bisa melanjutkan langkah kuda G4 untuk menantang pertukaran menteri di sini kawan dengan langkah gajah pukul pion D6. Kuda bisa pukul kuda putih E3, dipukul balik oleh pion, gajah pukul menteri, gajah pukul menteri hitam, dan seterusnya kawan. Permainan akan cukup berimbang, tapi masalahnya posisi raja putih sekarang masih berada di pusat.
Inilah satu variasi yang mungkin bisa saja terjadi kawan. Di posisi seperti tadi Samsaklan menggeser menterinya ke peta E7 dan di sini Fabi melakukan rokade pendek dibalas dengan pion E4 mengancam kuda. Kuda lompat ke E1, sekarang pion D5. Hitam sudah mendapatkan kontrol di area pertahanan putih kawan di peta F3 serta peta D3. Fabi melanjutkan langkahnya dengan langkah kuda ke C2. Hitam melanjutkan pengembangan gajah ke E6. Menteri putih bergeser ke E1. Sekarang kuda hitam bermanuver ke peta D7. Membuka jalan bagi pion F-nya kawan, mungkin nanti didorong maju ke depan, yang menjadi karakteristik permainan Kings Indian untuk membuka lajur F untuk memberikan dukungan bagi betengnya untuk melakukan serangan nanti. Fabi melanjutkan dengan pion F3 menantang pion E4. Tantangan ditolak kawan. Hitam memainkan rencananya pion F5. Pion F pukul pion E4 dipukul balik oleh pion F. Hitam masih mempunyai kontrol di peta D3 serta peta F3. Dan pion hitam di peta atau di lajur E ini kawan sudah menjadi pion bebas yang bisa digunakan nanti untuk bermain dalam babak endgame. Permainan berlanjut kawan, putih melanjutkan dengan langkah gajah F4 untuk menutup lajur F yang sudah terbuka agar tidak terjadi pertukaran beteng kawan. Juga mungkin nanti persiapan untuk mengadu gajahnya di peta H6 jika nanti atau setelah menteri bisa bergerak ke peta H4. Dan Samsaklan melanjutkan dengan langkah beteng naik ke F7 berencana untuk menumpuk betengnya di lajur F. Dibalas Fabi dengan langkah menteri ke G3. Sekarang kuda hitam ke F6. Sedikit membuka ruang gerak bagi menterinya kawan, atau terlihat di sini gajah tadi mendapatkan dukungan dari menterinya untuk melakukan serangan bagi menteri hitam di peta D6 nanti. Fabi melanjutkan dengan langkah beteng ke F2, berencana juga untuk mendouble betengnya kawan. Menteri hitam bergeser ke D7 dan beteng A digeser ke F1. Begitu juga dengan Samsaklan menggeser beteng A ke F8, sekarang menteri putih ke H4. Mungkin berencana memberikan dukungan bagi gajahnya untuk diadu di peta H6 dan dibalas dengan langkah kuda bermanuver ke E8. Membuka akses bagi betengnya untuk persiapan beradu dengan beteng putih nantinya jika gajah ini bergerak. Fabi tidak menggerakkan gajah gelapnya kawan, dia melangkahkan kudanya ke G4, dibalas langkah kuda hitam ke peta D6 yang mungkin berencana ingin mengancam menteri di peta F5. Di sini Fabi melanjutkan langkah kudanya ke peta E3 untuk memberikan kontrol di peta F5. Terlihat sampai langkah ke-25 ini kawan, konsen kedua pemain berada pada sayap raja. Mereka tidak bermain dengan para pionnya di sayap menteri. Permainan berlanjut, hitam melangkahkan kudanya ke E7 dibalas Fabi kuda ke E5. Memberikan garbuan bagi menteri serta beteng. Di sini disikat oleh gajah gelap, dipukul balik oleh gajah putih. Sekarang kawan, hitam akan mempunyai peta lemah pada peta-peta gelap ini yang sudah dapat dikontrol oleh gajah gelap ini. Walaupun nanti hitam masih mempunyai kesempatan untuk mengejar gajah gelap putih, mungkin dengan langkah kuda ke C6, gajah akan lari ke peta F6. Jika masih tetap dikejar dengan kuda ke F8, gajah bisa menghindar ke G5. Gajah ini kawan kemungkinan akan sekuat mungkin dipertahankan oleh putih untuk mendapatkan kontrol atau serangan nanti di peta-peta lemah hitam ini. Pada posisi seperti ini tadi kawan, Samsaklan tidak mencoba mengejar gajah putih ini. Dia melanjutkan langkahnya dengan kuda D ke F5 mengancam menteri ataupun menantang pertukaran kuda. Tantangan ditolak kawan, Fabi lebih memilih langkah kudanya ke G4, menawarkan menterinya kawan secara gratis. Tapi jika menteri ini diambil tentu satu langkah lagi akan skakmat. Tawaran menteri tentu ditolak oleh Samsaklan. Dia melangkahkan pion H5 untuk mengancam kuda. Kembali Fabi menawarkan perwiranya secara gratis kawan, kali ini kuda. Dia lebih memilih langkah menteri ke G5. Penawaran diterima, pion pukul kuda, dipukul balik oleh pion H mengancam kuda hitam. Kuda lompat ke G7. Dan menteri putih bergerak ke H6. Di langkah berikutnya putih akan pukul kuda menggunakan gajah.
setelah dipukul balik oleh beteng hitam, maka beteng putih bisa pukul beteng yang ada di peta F8 skakmat. Dan jika hitam melakukan pertukaran beteng pukul beteng di peta F2 ini kawan, ancamannya juga tetap sama, menteri akan pukul kuda G7 skakmat. Oleh karena itu, hitam pada posisi ini perlu untuk membendung lajur F yang terbuka ini kawan. Samsaklan melangkahkan kudanya ke F5, mengorbankan kudanya. Pion pukul kuda dipukul balik menggunakan beteng, dan di sini terjadi pertukaran beteng kawan, dan selanjutnya dipukul balik oleh gajah hitam. Sementara menteri hitam ini akan cukup stagnan kawan di posisi untuk menjaga kudanya dari ancaman skakmat menteri putih. Di sini Fabi melanjutkan dengan pion G4. Apabila pion ini diambil oleh hitam kawan, maka ancamannya adalah ancaman skakmat. Tapi pada posisi ini, bila putih memilih langkah gajah pukul gajah hitam ini kawan, maka hitam akan mempunyai kesempatan atau tempo untuk memperbaiki posisi pertahanannya. Menteri hitam akan pukul balik dengan tempo skak, dan di langkah berikutnya, hitam masih mempunyai kesempatan untuk melakukan serangan balik. Tapi jika pada posisi ini putih lebih memilih pukul kuda terlebih dahulu dengan gajah, maka selanjutnya ancaman skakmat akan didapat oleh putih jika gajah pukul gajah putih di E2 ini. Tapi jika gajah putih dipukul menggunakan menteri, selanjutnya setelah menteri pukul menteri skak, setelah dipukul balik oleh raja, putih akan unggul 1 perwira. Pada posisi seperti ini tadi saat ditawari dengan pion G4 kawan, gajah mundur ke peta E6, dilanjut Fabi dengan menteri pukul pion G6. Posisi kuda hitam ini masih belum bisa bergerak kawan karena kena pimpinan dari menteri putih. Menteri hitam bergerak ke F7 untuk menawarkan pertukaran menteri. Menteri putih menolak bergeser ke H6, dan pada posisi ini terlihat kawan, hitam masih belum mempunyai dukungan untuk melakukan serangan balik, baik di lajur F ataupun di lajur-lajur yang lain. Di sini hitam atau Samsaklan membutuhkan dukungan. Dia bermain dengan pion E3 untuk memberikan dukungan bagi menterinya untuk melakukan skak dan mendapatkan gajah nantinya. Dan di sini diantisipasi dengan langkah gajah bergerak ke F3. Pada posisi ini kawan, Samsaklan menyerah di langkah ke-38. Karena pada posisi ini kawan, hitam sudah tidak mempunyai langkah terbaik. Dia sudah dalam posisi kena zugzwang, di mana langkah-langkah berikutnya akan tetap memberikan keuntungan bagi putih. Menterinya harus menjaga kuda dari ancaman skakmat dari menteri putih ini kawan. Begitu juga dengan gajahnya, tidak bisa meninggalkan pionnya dari ancaman gajah putih ini kawan. Ataupun kudanya juga tidak bisa meninggalkan petanya karena ada ancaman skakmat di peta H8. Mungkin langkah yang logis apabila permainan tetap dilanjutkan adalah memainkan pion B6. Selanjutnya putih akan bermain dengan langkah gajah pukul kuda. Setelah dipukul balik oleh menteri hitam, menteri putih akan mendapatkan gajah di E6 dengan tempo skak. Di langkah berikutnya, menteri putih bisa pukul pion di E3 atau gajah pukul pion yang ada di peta D5. Putih tidak perlu khawatir akan pion di peta G4-nya dilindungi oleh salah satu perwiranya. Dan saya rasa tidak perlu dilanjutkan lagi sampai bidak-bidaknya habis kawan. Sangat keterlaluan jika kawan-kawan kalah dalam komposisi seperti ini. Itulah kawan permainan antara Fabiano Caruana versus Samsaklan di matchday pertama. Semoga permainan kedua pemain tadi kawan bisa menghibur kawan-kawan semua dan menjadi bahan referensi dalam bermain catur. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.